Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj di zaman modern ini? Banyak yang mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa Cina. Tidak sedikit yang mengaitkan mereka dengan bangsa Rusia. Ada pula yang mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa Mongol. Boleh jadi apa yang dikatakan itu semuanya benar, bisa juga salah. Bagaimana dengan orang Yahudi Ashkenazi? Apakah mereka yang disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj? Mari kita lihat beberapa indikasi yang mengarah kepada Yahudi Ashkenazi sebagai Ya'juj dan Ma'juj sesuai dengan nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum kita menyaksikan videonya, ada baiknya kami ingatkan agar memberikan like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya. Nah, bahasan Ya'juj Ma'juj ini sebetulnya bukan bahasa Arab. Ternyata Ya'juj Ma'juj ini Allah ambil dari bahasa Cina. Ya. Dan ini menjadi satu bahasa, satu istilah yang digambarkan oleh dinasti Zhengzhou. Nah, dinasti Zhengzhou adalah dinasti yang sampai hari ini mereka menjadi penyelamat akidah yang ada di Cina. Saya pernah bertemu dengan mereka, khususnya mereka yang ada di Henan, itu mereka semua beragama Islam. Pimpinan mereka disebutnya Ahong, bukan Ahok ya, Ahong. Pakai eng. Ahong. Ahong ini artinya kiai. Kiai, ajengan, ulama, bahasa merekanya Ahong. Pernah datang ke kita 13 orang, nah mereka meyakini betul kalau kami adalah keturunan dari kaum muslimin yang diislamkan oleh Zulkarnain. Nenek moyang kami lah yang menjadi korban dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Baik, klik lagi. Nah, Ya'juj Ma'juj keduanya ditemukan pada budaya dan bahasa Cina. Ternyata memang Ya'juj Ma'juj ini bahasa Cina, bukan bahasa Arab. Ya itu berarti Asia, Jou bangsa. Jadi Ya'juj artinya bangsa Asia. Ma'juj diambil juga dari dua kata. Ma pasukan berkuda, Ma itu kuda, Jou bangsa. Jadi Ma'juj adalah bangsa yang berkuda. Sehingga kalau dua frase ini digabungkan Ya'juj Ma'juj, kita akan menemukan definisi bahwa mereka ini adalah pasukan yang berkuda yang datang dari Asia. Ya, sudah mulai ketemu sudah ada titik terang ya tentang siapa mereka. Jadi Ya'juj diambil dari dua kata, Ya itu Asia, Jou bangsa. Bahasa Arab itu tidak pernah meninggalkan satu kata berakhiran wawu sukun. Selalu ditambah huruf konsonan. Nah, di sana ditambah dengan huruf jim. Jadi Ya'juj. Ma'juj juga sama artinya Ma'jo, diambil menjadi bahasa Arab ditambah jim jadi Ma'juj. Tolong sekalian. Nah, sehingga dari kata Ya'juj Ma'juj ini kita bisa menemukan satu definisi bahwa mereka adalah pasukan berkuda, bangsa berkuda yang berasal dari Asia. Nah, permasalahannya siapa mereka? Kita lihat ternyata ini berasal dari keturunan anak Nabi Nuh alaihissalam. Klik lagi. Nah, Nabi Nuh kita tahu punya 4 anak laki-laki. Yang pertama bernama Yafis, kedua bernama Syam, ketiga bernama Ham, dan yang keempat bernama Kan'an. Nah, kita tahu Nabi Nuh berdakwah selama 120 tahun dan hanya sedikit yang beriman. Nabi Nuh dakwah sejak beliau berusia 480 tahun. Beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul di 480 tahun. Dakwah 120 tahun itu hanya sedikit yang beriman. Bahkan anaknya sendiri Kan'an tidak beriman. Maka Allah hukum mereka di usia Nabi Nuh 600 tahun. Itu terjadi tahun 3050 sebelum Masehi. Ya, 3050 sebelum Masehi itu banjir ya perkiraannya. Nah, ketika banjir selesai, terdamparlah di Turki Utara. 3 anak yang beriman, mereka mengembara ke tempat yang berbeda. Yafis, klik lagi kan. Nah, Yafis mengembara ke arah utara, maka melahirkanlah bangsa Eropa sekarang. Lahir Yafis di sini dan juga ke sini. Nah, ada yang menyebutkan Yafis inilah yang menjadi nenek moyang dari Ya'juj Ma'juj tadi. Yafis punya anak bernama belum Mas. Klik sebelumnya Mas. Nah, Yafis punya anak bernama Magog bin Yafis. Nah, Magog inilah yang melahirkan keturunan yang memiliki karakter
seperti yang Allah sifatkan dan Rasulullah sifatkan dalam hadisnya, bangsa yang kejam, kadibal dan pembantai. Maka para ahli hadis, salah satunya juga ahli sejarah yang bernama Sesemi bin Abil Al-Magus, meyakini bahwa Ya'juj Ma'juj adalah bangsa keturunan dari Maguk bin Yafis. Dan mereka adalah bangsa-bangsa yang ciri-cirinya Rasul sebutkan sebagai bangsa Turki. Mulai dari apa tadi? Sigorul A'yun, matanya sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zungfal unuf, hidung mereka pesek. Sebentar, yang nyebut pesek ini kan Rasul. Rasulullah kan hidungnya mancung. Jadi peseknya Rasul itu ya kita. Pesek kata Rasul yang dimaksudkan kita. Walaupun kita pede tetap mancung kan? Ya kalau kita berdiri sesama kita lah. Kalau di samping kita orang Arab, Blesek. nah Rasul maksudkan pesek itu bukan pesek ukuran kita, tapi pesek ukuran Rasul, yaitu seperti kita ini. Ya seperti kita. Kemudian wujuhum kal majanil mutraqah, wajah mereka lebar seperti tameng, dan mereka menggunakan pakaian dan sandal yang berbulu. Kira-kira bangsa mana? Mongol. Bangsa Mongolia inilah ternyata dia keturunan Ya'juj Ma'juj yang dulu. Oh. Dan bangsa Mongolia yang dulu berakidahkan kanibalis, ya, berakidahkan pembantaian Ya'juj seperti Ya'juj Ma'juj ini, mereka lah yang sekarang menjadi nenek moyang Cina hari ini. Agamanya ateis, mereka tidak bertuhan. Sementara Cina yang dulu kan beragama Islam. Nah, ketika Mongolia ini tumbuh, pada saat itu ada tokoh yang bernama Hulagu Khan, Genghis Khan, Tartar, maka Cina yang Muslim terseret ke pinggiran Cina. Ada Henan, ada Zhengzhou, ke pinggiran, ke Jiangxi. Nah, Cina daratannya dikuasai. Ada satu peneliti dari Mesir yang Allahu alam, saya melihat buku beliau sangat bagus sebenarnya, sistematis, dan beliau tinjau lokasi sendiri, dan di situ ada beberapa bukti-bukti secara histori dan juga dihubungkan dengan dalil-dalil, karena pernah ada sahabat yang menemukan tembok Ya'juj Ma'juj ini, ya. Maka dia pun melapor kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW membenarkan itu, membenarkan. Artinya tembok ini bukan sesuatu yang tersembunyi, kelihatan. Maka peneliti Muslim dari Mesir ini mengatakan, dan saya punya bukunya, sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj memang. Dia memastikan tembok itu sebenarnya adalah tembok Cina, yang berada di Cina sekarang, dan memang menyambung antara dua gunung yang besar. Kata Nabi SAW, kecelakaanlah bagi suku Arab karena sudah terbuka dari lubang Ya'juj Ma'juj seperti ini. Ketemukan antara jari tengah beliau dengan ibu jari. Artinya mereka sudah bisa melihat. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Ya'juj Ma'juj setiap hari menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Tapi mereka pada saat tiba malam hari karena kecapean mereka istirahat, Allah Subhanahu wa taala tutup kembali gunung itu. Sehingga besok mereka memulai lagi dari awal. Sampai nanti di saat waktunya mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saatnya nanti mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang cerita tentang mereka ini akan keluar disampaikan dalam banyak riwayat. Kemudian setelah itu mereka akan keluar dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan Isa alaihissalam menyelamatkan dirinya bersama orang-orang beriman di atas gunung. Dan ada beberapa riwayat menyebutkan di Gunung Tur, ya. Gunung Tur ini ada di Palestina kalau tidak salah, dan ada surah At-Tur menjadi The Great Wall of China. It stretches 13,000 miles. Kita tidak bisa menolak atau menyalahkan pendapat orang, apalagi pendapat itu berasal dari ulama yang berkesimpulan Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Cina. Mereka mengeluarkan pendapat itu berdasarkan bukti dan fakta yang mereka temukan. Mereka melakukan riset selama bertahun-tahun untuk membuat kesimpulan demikian. Ya'juj dan Ma'juj adalah masalah gaib yang bertumpu pada keyakinan. Semua informasi tentang Ya'juj dan Ma'juj yang didapat bersumber dari Al-Quran dan hadis. Siapa sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, dari mana mereka berasal, dan siapa nenek moyang mereka adalah sesuatu yang belum terungkap. Ada beberapa indikasi yang mengarah kepada Yahudi Ashkenazi sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Indikasi pertama, Danau Tiberias atau Danau Tabariah yang mengering. Selama ribuan tahun, Danau Tiberias atau Laut Galilea yang dikenal Yahudi sebagai Danau Kinneret tidak pernah mengalami kekeringan yang sangat ekstrim seperti saat ini.
Danau Tiberias mendapat suplai air dari sungai Jordan yang digunakan juga oleh Lebanon, Suriah, dan Jordania. Sejak pembentukan negara Israel pada tahun 1948, penggunaan air Danau Tabariah sudah melampaui batas. Konsumsi air Danau Tabariah oleh negara Israel sebagian besar untuk menghijaukan gurun pasir. Indikasi yang kedua, ketika orang-orang kafir Quraisy ingin memastikan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengirim beberapa utusan untuk menemui Rabi Yahudi yang menetap di Madinah. Ketika itu masih bernama Yastrib. Seorang rabi memimpin komunitas Yahudi di Madinah memberikan saran agar bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 7 orang pemuda yang tertidur selama 309 tahun atau Ashabul Kahf, dan seorang musafir yang berjalan dari timur ke barat hingga mencapai tempat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam. Musafir yang dimaksud oleh para imam tafsir adalah Dzul Qarnain. Laut yang berlumpur hitam adalah laut hitam di mana laut ini berwarna hitam pekat, sehingga di tempat yang dangkal sekalipun dasar laut tidak tampak. Indikasi yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis berpesan kepada umat Islam agar senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terhindar dari fitnah Dajjal. Dajjal memiliki gelar yang sama dengan Nabi Isa alaihi salam, yaitu Al-Masih. Nabi Isa alaihi salam adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada Bani Israel dan merupakan Al-Masih atau Mesias yang sebenarnya. Sedangkan Dajjal bukanlah Al-Masih atau Mesias yang sebenarnya. Dajjal adalah Mesias palsu yang dinantikan kehadirannya oleh bangsa Yahudi, terutama Yahudi Ashkenazi yang sangat menantikan kehadiran Dajjal. Indikasi keempat, setelah mengalami kekalahan dari bangsa Rus, bangsa Khazar atau Yahudi Turki bermigrasi ke Eropa membentuk komunitas Yahudi Ashkenazi. Selama ratusan tahun orang-orang Yahudi Ashkenazi mengalami pemurtadan paksa, pembunuhan dan pengusiran paksa. Mendapat perlakuan ini, orang-orang Yahudi Ashkenazi kemudian sangat berharap agar bisa memiliki negara sendiri di tanah Yudea atau Palestina. Yahudi Ashkenazi kemudian membentuk gerakan Zionis, sebuah paham dan gerakan yang bersifat politis, rasial dan ekstrim, yang bertujuan untuk menegakkan negara khusus bagi bangsa Yahudi di Palestina. Orang-orang Yahudi Khazar sangat terobsesi untuk memiliki dan menguasai tanah suci Baitul Maqdis atau Al-Quds. Perang salib yang terjadi merupakan upaya Yahudi Khazar untuk merebut Baitul Maqdis dari tangan umat Islam.